kalau kitanya sudah berubah, otomatis insya Allah anak pasti ngikut. Jadi nggak bisa misalnya saya nyuruh Zizi belajar, saya belajar dulu loh Bu. Biasanya hari ini temanya ini, saya harus menguasai dulu ini apa, ya gimana saya cara menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda pemirsa podcast Sekolah Sahabat Alam. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang bunda yang sangat inspiratif. Hari ini podcast perdana ya, jadi ikuti terus apa yang akan kita perbincangkan hari ini. Insya Allah akan sangat bermanfaat. Telah hadir, kita harusnya yang hadir ya di rumah beliau. Saya sapa dulu ya, Bunda Zizi, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah baik. Seringnya memang dipanggil Bunda Zizi. Ibu. Nah, Ibu biasanya. Oh, Zizi panggilnya ibu. Iya. Tapi kita guru-gurunya biasanya manggilnya Bunda Zizi ya. Iya. Atau Bunda Zeba. Nama aslinya siapa, Bun? Nama aslinya Maulida Fardani. Maulida Fardani. STRGZ. Waduh, saya kemarin dapat informasi ininya apa? Gelarnya agak unik juga ya, ada TR-nya. Ternyata itu adalah Sarjana Terapan Gizi. Ya, pantes Zizi ini kalau bekalnya selalu unik ya, karena bundanya adalah ahli gizi. Nanti kapan-kapan kita bisa juga minta tuh cari cara membuat bekal yang unik. Iya. Pemirsa, hari ini kita ingin ngobrol dengan Bunda Zizi. Kenapa? Karena begini, Bun, sungguh jujur saya tertarik banget ya. Sekolah Sahabat Alam sangat tertarik dengan apa yang sudah Bunda lakukan di saat pandemi sekarang ini. Pertama, kami terima kasih kita berada di rumah Bunda Zizi hari ini, Ibu Zizi gitu ya, ibunya Zizi dan Zeba. Saya sering ngintip status WA-nya, sering lihat juga di Instagram, Ibu sering juga lihat di Facebook gitu ya. Wah, kok unik banget gitu ya, asik banget gitu. Kita juga udah lihat nih di sini peralatan Montessori-nya sangat lengkap. Kemudian alat untuk stimulasi motoriknya juga wow gitu ya. Itu di situ sangat wow banget. Nah, Bunda atau Ibu Zizi, gimana ini ceritanya? Mengubah ruang tamu, informasinya begitu ya, mengubah ruang tamu ini menjadi seperti mini school seperti ini. Sekolah kecil. Sekolah kecil. Iya, boleh dong cerita? Iya, sebelumnya kita mau bilang terima kasih karena sudah diajak diundang di podcast perdana. Wah, keren buat Sekolah Sahabat Alam punya podcast perdana. Semoga podcastnya terus berjalan dengan baik. Semoga tetap konsisten. Untuk cerita, ini judulnya Pandemi Mengubah Kami. Jadi itu ya, emang dibalik keadaan pasti ada sesuatu yang bisa bermanfaat. Kata orang ada hikmahnya. Awal mulanya itu kan dari awal pandemi, rasanya sekolah anak-anak Maret itu mulai di rumah. Terus saya diberikan ada tugas dari sekolah, saya dampingi. Triggernya itu saat mendampingi Zizi mengerjakan matematika. Waktu itu Zizi mengeluh, menurut saya dia keluhnya sederhana aja, celetukan anak kecil sederhana, tapi itu membuat saya berpikir dan akhirnya mendiskusikan sama suami. Jadi bilang, kok seperti ini sih Bu ngajarinnya, kok beda sama Bu Guru sama Pak Guru di sekolah. Pak Guru itu nggak apa-apa kalau salah, aku tuh nggak pernah diginiin, nggak asik itu membuat saya ini salah nih pasti. Akhirnya saya coba diam dulu. Oh gitu, di sekolah seperti apa Ji? Nah, akhirnya Ji ceritakan di sekolah itu seru. Kita tuh nggak kayak gini, kita udah main dulu, pokoknya dia menceritakan apa yang kegiatan di sekolah. Terus saya obrol sama suami, ini menurut kami pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan.
yang pasti itu pasti lama. Kalau kita berharap kasar seperti ini ya Bu ya, ya udahlah jalan aja, nanti juga sekolah lagi, kayaknya nggak bisa. Mau jadi apa, mau gimana, umurnya Zizi terus berlanjut ya, hari berhari akan terus jalan. Maka kalau kita biar aja nggak berkutik di situ, kayaknya wah itu kayak ibaratnya kalau dulu kan sekolah nih banyak anak waktu di sekolah, sekarang di rumah. Ya kayak pada dasarnya pendidikan itu ya harusnya balik ke orang tua. Sekolah tuh hanya partner. Nah di situ akhirnya kita mencoba belajar. Saya izin sama suami saya, gimana kalau saya ikut kelas-kelas online. Saya cari di Instagram, ternyata banyak. Jadi saya belajar pelan-pelan. Saya menyesuaikan dengan kayak di sekolah, dengan kurikulum ada di sekolah, belajar. Akhirnya saya menemukan, kalau dia kan memang Montessori sekolah ya Bu ya. Terus saya menemukan suatu pelatihan, Zoom kelas itu saya ikutin selama 1 bulan. Saya mencoba membagi waktu, ya saya bilang emang jadi ribet sih Bu. Tapi ini sudah kita dibalik ke tanggung jawab, ya sudah harus jalani. Akhirnya ikut setiap pelatihan. Akhirnya saya diskusi juga sama suami, ini kita sepertinya perlu media, belajar seperti ini. Mau tidak mau kan di rumah aja, kita harus bisa menciptakan suasana di rumah ini yang menyenangkan. Sudah pasti kan saya yang gede aja rasanya di rumah aja, apalagi anak-anak kan. Nah betul. Akhirnya di situ mulainya, ya awal mulai triggernya dari situ, dari celutukan Gigi. Masya Allah. Jadi saya kalau gini caranya, saya harus belajar. Gak mungkin dong setahun pandemi atau bertahun-tahun saya seperti ini, ngajarin dengan cara seperti ini. Boro-boro ngerti, stres yang ada kali. Benar. Sayanya juga pasti stres. Nah, betul. itu sangat-sangat tidak menyenangkan. Akhirnya kita dikit-dikit mengumpulkan, ini nggak semua kita punya. Kita cari yang penting, yang benar-benar dibutuhkan, observasi juga. Akhirnya pelan-pelan, nggak langsung semuanya punya. Jadi pelan-pelan dulu, yang mana dulu, sampai akhirnya setahun untuk membuat ini pun Mankibar memilah juga. Kan modelnya macam-macam ya Bu. Yang sekiranya bisa dimasukkan dalam rumah dan manfaatnya bisa mencakup semua. Ya gitu, jadi pelan-pelan, dikit-dikit, satu persatu. Tapi itu dibelinya saya ikut pelatihan dulu, karena kalau langsung beli kan takutnya salah. Betul. Ini belajar dulu, ada 1, 2, 4 pelatihan yang saya ikuti Zoom online selama hampir setahun ini. Alhamdulillah. Luar biasa ya, berpikir cepat dan kemudian berpikir inovatif gitu ya. Artinya tidak menyerah dengan keadaan, anak harus tetap belajar gitu ya. Bunda nggak boleh stres, tetap bahagia. Nah bahagia itu memang harus ada ilmunya ya. Ketika kita nggak ada ilmunya pasti akan tadi ya stres. Makanya Bunda Zizi cepat mengambil tindakan, ikut pelatihan dan kemudian mencoba menerapkan ke anak-anak gitu ya. Bunda kan kerja ya. Iya. Pagi sampai sore. Iya, sampai siang. Sampai siang. Nah kemudian gimana tuh ngajarin anak-anak kapan? Iya, saya sama suami kita kan anggapnya satu tim ya. Kita sudah diskusi dari awal. Kita bagi peran, kita sama-sama. Pokoknya saya selalu sharing. Setiap pekan, akhir pekan kayak di sekolah mungkin ya. Kan benar-benar kayak masa sekolah jadinya Bu. Setiap akhir pekan saya konsultasi sama suami saya, ini loh problemnya seperti ini hari ini, sepekan ini seperti ini perkembangannya. Lapor ke kepala sekolah. Iya, nanti karena sebenarnya suami saya tuh yang bisa ngasih solusi. Ini seperti ini, harusnya seperti itu. Akhirnya kita menentukan jadwal. Saya kerja, suami saya juga kerja. Kebetulan di awal-awal pandemi kan suami saya kantornya struktural ya. Ada kan yang WFH itu Bu. Nah kebetulan saya kan di rumah sakit, nggak ada WFH dan shift kerja ya kerjalah seperti biasa. Waktu itu masih diuntungkan di situ karena suami masih di rumah. Jadi kalau saya kerja dia yang megang peran. Terus jadi kita tentukan Senin sampai Jumat itu waktu belajar. Kita menyesuaikan di sekolah karena Gigi bilang sekolah kan sampai hari Jumat aja. Nah gitu. Kita libatkan anak-anak, tapi kita dulu nentuin itu kita libatkan. Bagaimana, setujukah gitu? Karena kita mau semuanya senang. Kita nggak mau kayak kamu jadwalnya seperti ini ya, tapi dia tidak menikmati kan hasilnya tidak maksimal. Ya, jadi saya kasih masukan. Senin sampai Jumat kita belajar. Kalau pagi kan Zizi tempat nenek dititip. Saya bilang kamu bersedia tidak kalau Senin sampai Jumat saat dititip dari pagi itu jadwalnya kamu membaca buku. Saya mewajibkan dia membaca buku setiap hari. Nggak perlu habis, nggak apa-apa semampunya Zizi sampai mana, tapi terus dicatat kosakata atau kalimat apa yang kamu tidak mengerti. Kamu tulis di buku.
Terus setelah itu selesai itu kamu murajaah surah, hafalan surah. Terus setelah hafalan surah kan zuhur itu, setelah saya siang saya jemput, pulang ke rumah dia punya tugas untuk cuci piring. Jadi sepulang dari rumah dia beres-beres semua perlengkapannya, saya juga ganti, mandi, terus dia cuci piring. Selesai itu duduk kan dia menceritakan buku yang dia baca tadi. Nah, dia ceritakan ulang, pendengarnya adalah saya dan Jeba. Terus setelah itu dia bertanya, apa tadi kata-kata tadi saya jelaskan. Selesai itu kan selesai asar saya punya kebebasan. Saya bilang setelah asar ada 2 pilihan, boleh nonton TV atau bermain di luar. Tapi kamu harus memilih. Kalau kamu mau memilih nonton TV, berarti kamu tidak bermain di luar. Kalau kamu bermain di luar, berarti kamu tidak menonton TV. Nah, itu sudah saya serahkan. Kenapa kok 2 pilihan itu yang Bunda ajukan? Karena waktunya sebenarnya hanya di sore. Nah, terus dia kan saya rasa butuh bermain juga sama teman-teman. Tapi anak kan suka juga nonton TV. Ya kebetulan untuk handphone kami dari awal kesepakatannya hanya boleh di Sabtu dan Minggu. Selebihnya hanya untuk kegiatan Zoom ataupun ngaji. Alhamdulillah sampai hari ini amanah channelnya, kalau sudah selesai dia simpan handphonenya. Nah, 2 pilihan itu memang hanya 2 pilihan itu yang saya berikan. Setelah itu tergantung Gigi mau pilih apa. Nanti maghrib kan sore mau maghrib pulang TV sudah off. Habis Isya masih off. Ya habis Isya baru kita ikutin pelajaran dari sekolah. Nah, mengerjakan pelajaran sekolah kita gantian. Ketika saya setelah maghrib dia store surahnya ke abahnya. Karena saya juga masih belajar. Jadi untuk surah itu bagian abah. Jadi abahnya kalau habis maghrib Gigi setoran sama bapaknya. Nah saat Gigi setoran sama bapak maghrib, Jeba biasanya ikut rokok. Tapi Jeba ini tergantung, kalau dia mau, kalau enggak dia ke saya. Saya alihkan ke sini. Saya suruh pilih kamu mau yang mana. Tapi saya biasanya observasi. Saya jadi kayak ada observasinya juga ya. Jadi setiap hari sepekan saya punya planning, Bu. Mau ngapain aja. Nah, terus saya catat, anak saya kurangnya di sini. Jeba di sini. Berarti target minggu depan yang itu yang dikuatkan lagi gitu. Nah, terus selesai dia sama bapaknya, baru ke saya lagi ngerjakan yang tadi kan, tugas dari sekolah. Tapi anak-anak saya nggak pernah lama, Bu. Kayak Jeba paling lama 5 menit. Dia sudah kabur. Tapi alhamdulillah nancep aja sih. Kalau Zizi sampai berapa lama? Kalau Zizi masih bisa dia. Kalau sesuai selesai menyelesaikan tugas kita kan, jadi tugasnya seperti ini. Saya suruh baca. Apa yang disuruh Zizi, dia sudah tahu. Terus kamu mau mengerjakan yang mana dulu? Hari ini kita nomor berapa sampai nomor berapa? Itu Zizi yang menentukan. Sudah selesai. Zizi kelas 1 ya. Kelas 1. Tapi saya bersyukur, Bu, dengan di Sahabat Alam worksheet dan tugasnya itu menurut saya malah banyak manfaatnya. Enggak yang kan biasanya ngerjain tugasnya banyak, apanya banyak. Ini enggak, 1 pekan kan 2 lembar worksheet aja, isinya tuh banyak kegiatan yang memang kayak beraktivitas. Jadi itu juga sangat menguntungkan. Terus sudah itu selesai, kalau masih ada spare waktu, biasanya mereka masih mau nonton TV sebentar, saya kasih waktu biasanya 30 menit aja, kejam sih saya. Tapi kita konsisten, emang kita pun nggak nonton TV. Sudah Bapak ibunya juga nggak nonton TV gitu nggak ya, sama sekali. juga. Jadi udah 30 menit, biasanya selesai itu baca buku tidur. Pokoknya jam 9 sudah tidur, jam 9 atau sudah tidur. Itu Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu bebas. Saya kasih kebebasan, pokoknya komitmen ya, mau apa terserah. Dari ritmenya itu Senin sampai Jumat. Tadi saya tertarik, Bun. Benar-benar kalau kita tuh sering mengatakan bahwa al-ummu madrasatun, ibu itu adalah sekolah. Tapi sekolah itu kan punya kepala sekolah ya. Ternyata tadi Ibu Zizi juga udah mengatakan kepala sekolahnya itu ayahnya ya, abahnya, tempat berkonsultasi, tempat untuk melaporkan kegiatan selama 1 pekan. Keren banget. Jadi kami sudah punya jadwal pokoknya setiap hari Sabtu malam ketika anak-anak sudah tidur. Ya di situ saya kadang ngeluh sama suami saya. Jujur, Bu, Senin sampai Jumat tuh saya jadi nggak punya waktu buat diri sendiri tuh udah nggak ada. Kalau mau beresin rumah saya harus berkorban malam untuk membereskan semuanya. Nah, terus jadi kalau sudah gitu selesai anak-anak tidur, baru saya punya waktu buat diri saya sendiri, palingnya berapa, 1 jam atau 2 jam ngobrol sama suami. Me time-nya apa, Bu, yang membuat bahagia? Saya paling pas tengah malam itu ngobrol sama suami, nonton berdua. Terus sudah Sabtu kita jadwalin biasanya. Nah, Sabtu itu ini loh, sepekan tuh seperti ini, Gigi dulu. Terus nanti Jeba. Menurut Bapak gimana solusinya, Pak? Karena saya tuh sempat bagian eksekusi, Bapak yang kasih solusi. Solusi Bapak jalan, besoknya saya lakukan. Biasanya alhamdulillah berhasil, alhamdulillah. Gitu aja sih biasanya konsul. Keren ya, keren banget.
mungkin tidak terfikirkan oleh kami, oleh ayah bunda kebanyakan gitu ya, bahwa pandemi itu memang ada hikmahnya. Iya. Ya, hikmahnya ya bunda menjadi pembelajar yang dahsyat banget. Dan saya lihat, waduh, peralatan Montessori-nya banyak banget ini. Boleh dong memperagakan satu alat Montessori. Yang mana ya? Yang mana ya yang bunda paling suka? Kalau Zeba tuh suka kadang main pingtowan, Gigi juga suka. Tapi Gigi sekarang lagi di Golden Beach, Bu. Coba Bu, boleh ya? Golden Beach ya. Golden Beach. Ini ya berarti. Iya, boleh. Ini alasnya. Ini satuan. Ratusan ribuan ya. Wah. Biasanya kalau dari sekolah ada juga diajarin Itunya. Biasanya dari sekolah diajarin pakai kertas bisa ya. Yeah. Kemarin itu saya dapat ini sepaket, Bu. Jadi ini sama ada Golden Beach ya. Jadi lagi main ini sekarang. Jadi awalnya kan mengenal 1 sampai 10 ya Bu ya, sudah pakai number itu. Terus lanjut ke itu pun saya baru tahu kalau belajar matematika itu nggak langsung 1 sampai 10 lalu kamu jumlah. Sama kayak saya konsul sama Pak Dian. Saya biasanya mesti Pak Dian ini guru kelas 1 gurunya Zizi ya. Pak, saya bilang Zizi sampai hari ini masih di konkret 1 sampai 10. Penjualan konkret 1 sampai 10 masih menggunakan kayak stick es krim ataupun kayak kertas panjang gitu Bu, dijumlah. Kata Pak Dian, nggak apa-apa Bu, kuatkan saja di konkretnya, belum bisa naik saya bilang. Karena hasil saya belajar Bu ya, katanya harus dasarnya dulu kuat, tapi kata dia harus matang dulu sampai gitu. Sampai betul-betul matang ya. Kalau ini sih mengenal tingkat bilangan. Kayak gini misalnya ini satuan. Terus saya kasih itu 1 sampai biasa 2. Kalau dulu kan saya juga ngerasa kalau belajar matematika 1 ya udah 1. Kalau di sekarang kan kayak di Sahabat Alam, anak harus tahu 1 tuh seberapa sih, 2 tuh seberapa, kayak dengan stick es krim. Rasanya 1 itu seperti apa? Jadi dia bisa bukan hanya di awang-awang gitu ya. Benar. 1, 2, 5, 6, 7, di sini saya sengaja 8, kata Gigi, kok cuma sampai 9 Bu? Ya saya bilang, ya karena kalau tambah 1 dia jadi 10. Rumahnya berbeda. Dia adanya di sini. Nah, jadi ini yang namanya puluhan, saya bilang. Puluhan itu terdiri dari yang kecil satuan ini 10. Kalau di sini cuma yang satuan, jadi tidak boleh di sini. Makanya dia harus berpindah ke puluhan. Terus saya suruh dia lagi hitung 10 sampai ini cuma 90. Nah, ini 90. Terus dia tanya lagi, kok cuma sampai 90? Karena dia 100 rumahnya di sini ya. Ya, akhirnya ini 100. Balik ke sini 100. Akhirnya 9 kali 100 jadinya 1000. Tujuannya sih dia mengenal uang. Dia kan sudah mulai suka belanja Bu. Nah itu juga saya tuh awalnya bingung, anak saya kok kenapa suka belanja ya. Mikirnya suka jajan. Saya cari tahu umur segitu tuh kenapa sih, ternyata bukan pengen belanja Bu, ternyata itu anak tuh lagi di fase mau bersosialisasi, kayak aku nih bisa loh pakai uang, bukan lebih ke arah jajannya, ternyata lebih ke arah eksistensi dirinya. Nah iya gitu ternyata. Ya udah akhirnya saya makanya kesini. Akhirnya dia tahu kalau dia punya duit 1000, dia jajan 500. Sisanya berapa? Nah, makanya akhirnya dia juga tahu, oh ternyata angka itu cuma 1 sampai 10 ya Bu. Kalau sudah itu 0 sampai 10 berarti sudah itu ya udah, berarti itunya aja, berarti tinggal ujungnya ribuan, ratusan atau satuan atau puluhan. Kayak gitu sih Bu. Ini salah satu. Betul-betul ini lagi dimainin sih. Dan Ibu nggak perlu stres. Iya. Kalau udah tahu ilmunya. Kita stres karena nggak tahu ilmunya gitu ya. Saya juga, keren banget. Tapi saya juga belajar Bu. Masih belajar. Iya. Kadang kalau namanya juga apa ya, kalau ngajar bisa kelepasan juga. Kalau misalnya lagi capek atau apa, kelepasan, marah, terus ekspresi muka anak sudah berubah, terus selesai, saya minta maaf. Minta maaf, seharusnya saya tidak seperti itu gitu. Gimana kalau biasanya setelah minta maaf, Zizinya gimana? Baik aja, nggak apa-apa sih Bu, gitu. Dan kayaknya seperti itu. Dimaafkan ya Zi. Seharusnya Ibu tidak marah Ji gitu. Iya, keren banget.
Bunda Zizi, kalau tadi sudah ya bercerita tentang Montessori-nya ini, kemudian ini nih ruang tamu ada alat stimulasi geraknya nih. Ini kenapa juga kok terpikir bikin alat seperti ini? Sebenarnya dasarnya itu bukan waktu masuk kelas 1 kita ada psikolog kan ya, ada sahabat alam. Pesan beliau kan Gigi sangat dibutuhkan untuk gerak bagian waktu atas. psikologi awal tes perkembangan pertama. Itu PR terbesar Gigi di gerak di bagian atas ini sama di paha mas ini lah, karena dia emang basic masa kecilnya emang jarang bergerak. Nah, setelah pandemi kan bingung nih, itu tugas sekolah juga banyak kan dari kayak dia bergelantung, melompat. Waktu itu awal mulanya dari tangkai sapu. Saya kontak sama Pak, ini ada tugas seperti ini Pak, gimana ya Pak solusinya Pak? Kata Bapak bilang, oh bisa pakai tangkai sapu. Karena nggak ada pohon ya? Iya, karena Bapak bikin pakai tangkai sapu. Luar biasa. Kan kami lihat, oh jadi emang senang ternyata. Akhirnya kan, oh iya kayaknya perlu mankibar. Nah, Jeba juga kebetulan emang butuh latihan itu juga. Nah, akhirnya kita cari, kan mankibar banyak jenisnya Bu, banyak jenisnya. Makanya akhirnya kita pilih yang ini. Nah, coba Zizi boleh karena bisa di dalam mankibarnya rumah. Boleh. Awalnya itu seperti itu. Jadi sekarang hari-hari pilihan Zizi luar biasa banyaknya ya. Kadang dia hafalan surah Bu sambil bergelantung. Kadang waktu mau sini kan kalau latihan di sini nih, kalau latihan matematika atau bahasa, dia kalau anak biasa kan kalau Jeba saya panggil dia langsung duduk. Kalau Zizi enggak, dia melewati ini dulu, baru duduk ke bawah. Jadi nggak jalan pintas ya, tapi dia muter dulu ya, lewat rintangan halangan dulu, baru kemudian langsung. Kesini. Keren banget, Masya Allah. Iya. Mankibar sangat bagus sekali buat karena itu kesiapan menulisnya juga kan? Betul Bu. Kesiapan menulisnya Zizi. Dan ini juga nih sebetulnya untuk kesiapan menulisnya Insert juga. Design. Benar. Iya, Bun, saya mau nanya lagi nih. Tadi kan Bunda cerita ya, kerja Senin sampai Jumat. Kemudian siang sudah ada jadwal untuk Zizi, sore ada, malam ada, begitu kan. Kemudian Sabtu Ahad yang orang lain memilih untuk santai gitu ya, Ibu masih memilih untuk belajar, untuk ikut kelas online Montessori. Itu gimana ceritanya dan kenapa sih harus repot-repot kayak gitu? Sebetulnya kalau saya kerjanya itu full Bu, seminggu, jadi nggak tentu tanggalnya. Karena kita kan sip-sipan di rumah sakit. Jadi nggak Sabtu Ahad belum tentu libur juga? Kalau Sabtu emang nggak pernah libur, jarang libur, kecuali kita request libur. Minggu pun, ini kebetulan saya libur. Makanya waktu kemarin ditanya, saya jadwal dulu tuh jadwal dinas. Tanggal merah, mau hari besar, mau apapun itu, kecuali Idul Fitri ya Bu. Kita kalau memang jadwalnya masuk ya masuk. Kalau enggak ya enggak. Ya kerjasamanya sama Bapak itu tadi karena lagi pandemi kan perjalanan dinasnya jadi jarang. Sebenarnya Bapak ini nggak pernah di rumah, emang orang lapangan. Nah jadi ada hikmahnya juga itu. Terus itu tadi kenapa saya mau repot-repot ya Bu, capek belajar, tapi saya rasa itu kayak sampai saya bilang kalau kita mau dapat sesuatu yang berarti yang baik atau gimana, sesuatu yang kita harapkan pasti ada pengorbanan, pasti ada sesuatu yang hilang, nggak mungkin kita dapat semua. Nah ya biarlah berarti hari sekarang saya yang dibilang berkorban nggak sih berkorban Bu, karena tanggung jawab berjuang. Iya, balik lagi katakan amanah. Sudah dititip anak ya, kita salah satu usaha tanggung jawab kita sebagai orang tua aja sih, lebih ke arah itu aja. Kalau dipikir berkorban tuh nggak juga sih berkorban tuh, karena mikirnya kata suami saya sih kalau kita mau berubah, kayaknya kan berubah anak nih, kita dulu yang berubah. Kalau kitanya nggak berubah susah. Kalau kitanya sudah berubah otomatis insya Allah anak pasti ngikut. Jadi nggak bisa misalnya saya nyuruh Gigi belajar, saya belajar dulu loh Bu. Biasanya hari ini temanya ini, saya harus menguasai dulu ini apa, kayak gimana saya cara menyampaikannya supaya bisa dimengerti. Kadang saya juga gagal menyampaikan, kata suami saya sudah selesai, kamu tadi kayaknya harus seperti ini. Ya saya juga merasa kayak tadi kayaknya salah cara menyampaikannya. Intinya sih gitu, lebih ke arah amanah, tanggung jawab, sama tadi sebelum mau anak berubah kitanya dulu yang harus berubah. Masya Allah, saya dapat ilmu banyak ini ya. Totalitas dari orang tua ya, totalitas dari orang tua luar biasa. Bun,
jujur ya, dari yang Ibu ceritakan tadi itu penting banget buat kita semua mungkin ya, pemirsa yang menyimak YouTube ini juga, podcast ini, bahwa memang tanggung jawab utama tuh orang tua ya. Dan pandemi mengajarkan hal ini, memberi kesempatan sebetulnya, memberi kesempatan kepada kita untuk mengambil alih gitu, mengambil pahala bu guru, mengambil pahala bu guru gitu ya. Iya. Saya ingat loh, pernah ada seorang guru di di TK Sahabat Alam mengatakan begini, ngobrol curhat sama saya. Saya suka loh kalau ada anak TK masuk belum bisa baca Al-Fatihah. Kaget kan saya. Gitu kan guru seneng kalau anaknya udah pinter ya, muridnya udah pinter. Kenapa emang Bu? Kan kalau anaknya belum bisa baca Al-Fatihah saya ngajarkan, dan kemudian anak itu memakai Al-Fatihah terus setiap hari minimal 17 kali, belum lagi kalau tambah doa-doa dan sebagainya. Dan itu dia pakai seumur hidupnya, bahkan nanti diajarkan kepada anak dan cucunya, pahalanya kan nyampe ke saya terus. Dan itu sekarang direbut semua yang itu sama Bunda Zizi. Iya gitu ya. Dan ternyata memang benar ya, luar biasa kalau kita berpikir ke depan, berpikir jauh tentang investasi akhirat ya sebetulnya ya, maka orang akan berebut untuk mencari pahala itu, gitu ya, mengambil tanggung jawab itu ya, luar biasa. Bunda Zizi, sekarang dari yang sudah Ibu lakukan nih untuk Zizi dan Zeba dalam waktu 1 tahun pandemi ini, apa yang Ibu dapatkan? Mas, alhamdulillah banyak yang kita dapatkan. Kalau dari ibaratnya dari hal kecil dulu, untuk kebersamaan. Untuk kedekatan itu lebih daripada sebelumnya. Terus apalagi ke bapaknya, saya merasa tuh di bapaknya, karena beliau kan memang jarang di tempat. Anak-anak saya momen kesama bapaknya tuh minim, tapi kami usahakan terus supaya beliau kan nggak tempat karena kerja ya. Biasanya tuh kalau nggak pandemi Bu, seminggu itu paling ada di rumah cuma Sabtu atau Minggu saja. Nah, biasanya tuh nggak ada di tempat. Nah itu lebihnya ke situ. Terus yang kedua itu yang perlu disyukuri ya, pertama kebersamaan. Sama bisa bareng kebersamaan. Gitu. Terus ya sampai akhirnya anak saya posesif jadinya. Bapaknya keluar dikit heboh. Biasanya nggak apa-apa. Karena sudah terbiasa akhirnya bareng kan Bu. Terus kalau dari kedua banyak kalau perubahan dari anak, kayak saya ingat tuh kalau kita mau menilai anak tuh bukan menilai hasilnya, prosesnya itu ya, itu sih saya tekankan juga. Yang saya dapat ya Bu, biar nggak stres tadi, itu menurunkan ekspektasi. Saya berhasil untuk diri saya sendiri ya Bu. Anak tuh anggap saya bonus. Untuk diri saya sendiri, saya yang mencoba berubah, bisa menurunkan ekspektasi. Ternyata selama ini saya terlalu berekspektasi tinggi sama anak. Kayak misalnya saya lupa kalau yang di hadapan saya ini anak kecil, bukan saya pikirannya orang dewasa. Ketika saya berusaha menurunkan ekspektasi saya, ternyata menyenangkan kok, baik-baik aja, nggak ada masalah gitu. Ketika ya itu tadi, misalnya kita berekspektasi, semua harus sesuai, semua anak saya harus bisa ini, harus bisa itu. Ternyata kan misalnya di lapangan nggak semudah yang kita bayangkan kan Bu. Saya sudah nge-planning, ternyata anaknya nggak mood, atau ternyata pikiran dia nggak sampai ke situ. Nah itu akhirnya kan jadinya, karena saya sudah bisa menurunkan ekspektasi tadi, ya udah nggak apa-apa sih, kita coba lagi nanti. Kalau dulu kan waktu saya belum mengerti, saya belum belajar, kamu nggak bisa sih. Saya sempat di fase itu Bu. Masa gitu aja lupa, ternyata itu jahat. Nggak bisa kayak gitu lah. Itu lebih ke diri saya sih Bu. Saya merasa perubahan tuh ke diri saya. Terus impactnya ke anak. Jadi nggak stres aja, jadi happy aja menjalani hari-harinya. Terus saya jadi menemukan kesukaan anak masing-masing. Saya jadi mengerti bahasa cinta setiap anak saya beda. Karena di Montessori kan diajari observasi ya Bu. Iya. Kalau dannya dimulai dari mana? Dimulainya dari observasi. Saya tuh memantau anak saya akhirnya. Anak saya lagi butuh ini. Ini lagi butuh ini. Anak saya ini seperti ini. Ini seperti ini. Itu observasi. Jadi dari situ saya memulai pelajaran ini semua ini, nggak langsung. Kamu tentang bahasa. Kamu tentang matematika. Nggak, semuanya tuh dari observasi. Mana yang sedang dibutuhkan? Ya, mana yang dibutuhkan. Kayak Jeba ternyata dia lagi suka menuang, lagi suka. Akhirnya saya lari ke situ. Walaupun sebenarnya umur 4 tahun harus bisa A, B, C, D. Ya saya skip dulu, saya ke situ. Terus saya baru menemukan kesukaan baru Gigi. Nah, apa tuh kesukaan baru Zizi? Ternyata
Saya tuh sama suami, masya Allah banget, alhamdulillah. Zizi punya basic dulu terlambat bicara, mengenal huruf tuh saya hampir pikir dia disleksia Bu, yang sulit mengenal itu huruf kan, dia sulit mengenal huruf. Sampai akhirnya di Sahabat Alam kan dia bilang belajar itu dengan jarinya menyentuh huruf. Akhirnya pakai pasir. Dia bilang setiap hari aku dibacain cerita. Akhirnya itu saya coba di rumah, saya cari kartu sandpaper letter ya, yang bisa diraba itu. Saya coba itu, terus dibacain buku cerita sampai akhirnya dia bisa membaca tanpa saya melalui proses kayak zaman saya dulu yang B-aba, B-ubu. Saya ingat juga waktu itu sama psikolog kan juga bilang waktu di Sahabat Alam, asal sensori motoriknya siap, dia akan siap untuk belajar Bu. Jadi bukan dengan cara ibu lesin A, lesin B, tapi ibu siapkan dulu tubuhnya, badannya. Kalau dia sudah siap, dia akan nyaman kan? Ya benar juga lah, tangan nggak pernah dipakai buat ngapa-ngapain, disuruh nulis kan capek Bu. Iya benar. Iya, akhirnya dari situ dia ternyata semenjak dia suka membaca, ternyata dia suka membacakan cerita, akhirnya membuat buku, suka menggambar. Yang awalnya saya bilang dia tidak suka menggambar, emang tidak suka menggambar sama sekali, akhirnya bisa menggambar, membuat cerita, sampai akhirnya bisa selama pandemi produk Zizi bisa bikin satu buku. Alhamdulillah. Mana tadi Zizi bukunya Zizi? Oh, ini. Wah. Murni. Semuanya gimana ya? Sini. Oh iya. Ini murni semua idenya Zizi tanpa saya ada interupsi apapun, karena sama suami prinsipnya di awal kan biar menumbuhkan percaya diri dia dulu, nanti gampang lah kalau mau koreksi gitu. Lucu loh bukunya. Lani dan Koko. Wah, Lani dan Koko. Lucu banget ya, Lani dan Koko. Tentang seorang anak dan kuda ya. Dan kuda. Wah, alhamdulillah buku Zizi ini jadi. Teman-teman tahu tidak, Zizi menyelesaikan buku ini 3 minggu loh. Walaupun buku ini belum sempurna, semoga Zizi bisa menulis buku lebih baik. Dan semoga suka ya, suka banget ya. Wah, keren banget. Iya. Mudah-mudahan buku selanjutnya bisa ya. Bisa. Oh iya, tadi sudah ditunjukin sama Zizi ya. Buku selanjutnya sudah jadi beberapa lembar. Iya, itu tanpa paksaan sama sekali. Emang anaknya yang suka, ya udah kita alhamdulillah terusin bantu fasilitasi aja. Berarti udah dapat nih gitu ya satu potensinya Zizi di situ. Meskipun dulu terlambat bicara, ternyata sekarang saya mah kaget sama papanya. Oh, ternyata Zizi bisa ya. Bisa. Iya, luar biasa. Bun, satu lagi harapan Bunda nih, selanjutnya ya. Harapan selanjutnya ketika Zizi Zeba sudah belajar seperti ini ya, dengan ibu, dengan ayah gitu ya. Harapannya itu apa sih? Harapan selanjutnya, harapan kedepannya. Selama masih dengan seperti ini atau saat setelah tidak pandemi? Oh, setelah tidak pandemi bisa sekolah lagi seperti biasa. Harapannya saya tetap bisa seperti ini, tetap bisa membersamai dia, tetap bisa memposisikan diri kami bahwa kami yang utama gitu, nggak menyerahkan semuanya ke sekolah. Harapannya itu. Harapannya juga mereka bisa tetap bermain atau lebih matang lah Bu, ibaratnya lebih bisa bersosialisasi lagi, kan udah lama di rumah aja nih. Itu aja sih harapannya, semoga bisa tetap konsisten seperti ini, bisa terus membersamai anak-anak, belajar, dan pasti kan usianya Zizi Zeba bertambah ya. Nanti beda lagi nih. Iya. Dan ibu harus belajar lagi ya. Itu ya? Tadi kayaknya seperti kata siapa itu, saya pernah dengar, semakin kita tahu ternyata kita banyak nggak tahu Bu. Ternyata aku nggak tahu. Jadi semakin kita tahu kita semakin banyak nggak tahu. Dan memang belajar nggak ada berhentinya, harusnya belajar terus. Benar. Gitu. Kata saya pernah dengar juga begini. Ketika anak kita itu masih bayi, maka kita belajar bagaimana ngurusin bayi, ngasuh bayi. Ketika anak kita balita, kita belajar bagaimana sih mengasuh balita. Nanti ketika anak kita remaja, kita juga belajar bagaimana
berinteraksi dengan remaja yang asik. Dan ketika nanti anak kita dewasa, kita belajar lagi. Dan ketika nanti anak kita sudah menikah, masih belajar lagi ya. Jangan capek untuk belajar. Belajar lagi jadi mertua yang baik kali ya. Iya. Dan Nenek yang baik gitu, ya. nenek. Ketika sudah punya cucu, kita belajar lagi bagaimana jadi nenek yang jadi nggak ada bijaksana. habisnya memang. Nenek yang bisa ngajarin Montessori. Waduh. Iya. Begitu ya. Wah, keren banget. Ya, alhamdulillah ya, banyak banget hari ini ilmu buat saya pribadi dan pastinya buat ayah bunda pemirsa semuanya, sangat inspiratif dan ini bisa sebetulnya ya dilakukan di rumah kita semuanya, asal itu tadi semangat. asal semangat dan tadi ada kerjasama yang luar biasa, ayah dan ibu gitu ya. Harus itu. Ibu jadi bu guru, ayah jadi kepala sekolah yang siap menerima curhatnya dan memberikan solusi. Dan memberikan solusi. Enggak cuma dengerin, Bu, harus ada solusi. Solusi dan eksekusi ya. Eksekusi membuatkan dari mankibarnya, mesenin dan sebagainya. Mudah-mudahan inspirasi pagi ini bisa menjadi pasokan amal ya, terus bergulir, bermanfaat, mudah-mudahan banyak dicontoh oleh ayah bunda pembelajar. Saya yakin kok ayah bunda sahabat alam khususnya dan ayah bunda semuanya pasti terinspirasi dan juga ingin melakukan hal yang sama untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk anak gitu ya, karena anak itu investasi masa depan yang nggak bisa diulang lagi kayaknya ya usianya ya. Iya, Bu. Nggak bisa Saya aja sedih kadang terlewat yang sudah lewat, tapi ya sudah, daripada kita menyesali yang sudah lewat, mari kita kejar yang terlambat. Betul. Untung terlewatnya masih sedikit. Iya. Ya, belum terlewatnya panjang. Kalau udah terlewatnya panjang ngejarnya PR-nya banyak, Bu. PR-nya banyak. Iya. Mumpung belum banyak PR-nya, dikejar cepat. Begitu kali ya hari ini. Terima kasih sekali. Kita juga terima kasih. Mudah-mudahan podcast ini bisa berlanjut. Amin. Dengan tema-tema yang lain tentang pengasuhan tentunya. Yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih Bunda Zizi, Ibu Zizi, Ayah Zizi, dan Zizi serta Zeba. Terima kasih semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.